Pulau Pasaran ini adalah mulai sejarah panjang dari sekitar tahun 1970-an. Jadi ada sebuah kearifan lokal, para nelayan ini pada bulan-bulan tertentu mereka menangkap teri, ya, kemudian diolah di Pulau Pasaran ini. Jadi siapa yang ketemu duluan, dialah yang dapat ikan itu di laut. Ada satu waktu yang masa terang bulan kita itu ketika ada masalah mungkin bisa dibicarakan di saat momen-momen saat terang bulan. Di tengah samudera yang luas, tersembunyi sebuah pulau kecil, di mana lautan memberi kehidupan dan kekayaan yang tak terhingga. Pulau yang istimewa tersebut berada di Lampung, sebuah provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera. Sebuah provinsi yang mempunyai berbagai macam keunikan di setiap tempatnya. Pulau Pasaran merupakan salah satu primadonanya. Pulau Pasaran, meski kecil, namun penuh aktivitas. Memiliki luas sekitar 12 hektar. Terletak di Teluk Betung, Bandar Lampung, pulau ini berada di wilayah administratif Kecamatan Teluk Betung Timur. Dengan posisinya yang strategis, Pulau Pasaran menjadi pusat perikanan dan pengolahan ikan teri yang vital bagi perekonomian lokal. Jadi pengolahan kita di Pulau Pasaran ini sistem pengolahannya jadi dari hulu ke hilirnya gini Mas. Teman-teman kita yang dari Cungkeng, satu kampung, mereka adalah pencarinya. Mereka yang nelayan menangkap ikan. Kemudian kami yang di Pulau Pasaran ini sebagai pengolah. Jadi modelnya kita punya kapal, kemudian kapal kita dilengkapi dengan perebusan, tungku perebusan, dengan sistem perebusannya pakai gas. Nah, di kapal itu sudah lengkap dengan ABK kita 4-5 orang. Nah, masing-masing pengolah ini tinggal berangkat aja di malam hari, kemudian nanti ada nelayan yang menangkap ikan teri ketika memang sudah ada ikan terinya, kita datengin, kemudian kita transaksi di sana. Setelah transaksi cocok harganya, baru kita rebus. Nah, setelah direbus kita tiriskan Mas ikan ini. Kita tiriskan, kemudian kita muter lagi. Di mana nelayan yang ada ikan terinya, disitulah kita transaksi, kemudian kita rebus lagi. Sisi positifnya, tahun 2000-an ke belakang itu, sistem pengolahnya masih seperti itu. Jadi, zaman generasi orang-orang tua kita itu masih ngerebusnya di rumah. Efeknya, kampung kita kotor. Karena kotoran ikan perebusan itu adanya di kampung. Nah, generasi kita ke sini, tahun 2000 ke sini, sistem pengolahannya udah di atas kapal, kampung kita jadi bersih. Karena tidak ada kotoran ikan yang tersisa yang ada di kampung. Yang ada kita datang, ikan tinggal dijemur. Itu dari sisi lingkungan, Mas. Dari sisi kualitas, harga ikan juga lebih tinggi dibanding pengolahan zaman kita dulu. Karena harga ikannya bervariasi, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi dengan sistem pengolahan di kapal, 80% kualitasnya pasti bagus. 20% ini ikan yang memang kemungkinan besarnya didapatkan karena sudah terlampau lama di bagan, baru kita ketemu gitu. Jadi secara umum kualitas ikan kita udah bagus, harga juga tinggi, dan pasar juga semakin banyak tahu bahwa kualitas ikan di Pulau Pasaran itu sangat baik. Nah, setelah sampai di rumah, kita tinggal melakukan penjemuran. Tidak ada proses lagi perebusan di rumah. Habis jemur, kemudian disortir. Jadi rentang waktu dijemurnya itu sekitar 3-4 jam dijemur dulu, kemudian kita sortir. Nah, pekerjanya yang sortir ini itu adalah warga Pulau Pasaran sebagian besar, warga dari luar Pulau Pasaran malah. Pengolah di sini 40 pengolah aja yang aktif. Kalau satu pengolah butuh 30 orang ibu-ibu untuk nyortir, berarti kan butuh 1.200 orang.
Nah, jadi 1.200 ibu-ibu itu tiap pagi itu datang Mas dari kampung sebelah kita, dari kampung Cungkeng, Kota Karang Raya. Itu mereka datang ke sini untuk bekerja menyortir. Dari sisi bisa menciptakan lapangan kerja juga, membantu yang mungkin mohon maaf suaminya memang sebagai nelayan, suaminya buruh, istrinya bisa bekerja di sini untuk menyortir. Di balik geliat riang nelayan, terdapat juga para ibu yang turut terjun di bawah terik matahari Pulau Pasaran. Para wanita di pulau ini bukan hanya sebagai pendukung, tetapi menjadi elemen vital dalam roda ekonomi lokal, terutama produksi ikan teri. Pertama ya asal mulanya dari kantongan Mas, aku belajarnya dari sedikit-sedikit ya, dari kantongan dari 15 kilo. Pertama aku masuk ke pasar, dapatlah dari Facebook itu ya, bos dari Kapuk ingin kerjasama lah dengan aku. Jadi alhamdulillah dari aku beli 1 kantong 2 kantong bisa buat packing jadi dus gitu kan ikan terinya, sampai kita kirim juga ke Kapuk juga, aku kirim juga ke Bogor juga, kadang ke Depok juga. Sekian sampai sekiannya ya alhamdulillah gitu. Tadinya mah iya dari 1 kantong 2 kantong dari pasar juga asal mulanya, sekarang sampai bisa packing pakai dus juga mengirim ke Jakarta, luar kota, alhamdulillah. Pas datang ikannya di darat, ibu-ibunya juga ngikutin mengangkatin ikan, sortir ikan yang kasar dulu. Setelah nanti udah agak kering, baru disortir ibu-ibunya. Di sini ikan teri itu kayaknya dibagi 5 ya. Teri nasi, ada juga toge kan, teri nasi buntiau, teri jengki kan, ada juga teri katak kan, dan juga teri payang kan itu. Pokoknya 5 lah semacam teri itu di sini di hasil dari Pulau Pasaran Bandar Lampung. Karena bapak-bapaknya udah ke laut kan, udah bekerja, makanya ibu-ibunya itu produktif, mengolah juga. Kayak modelnya saya kan bisa ngirim nih ikan teri Lampung bisa ke Jakarta, keluar kota. Ya alhamdulillahnya ibu-ibu di sini ini aktif dan kreatif dan produktif. Nah itu sampai sore udah selesai, baru kita proses pengepakan. Nah setelah dipengepakan tinggal kita bagi 2. Yang offline kita buat kardus yang 15 kiloan kita kirim ke Jakarta. Pasar kita yang terbesar memang saat ini masih di Jakarta, 50% di Jakarta, 30%-nya di luar Lampung, Sumatera, Palembang, Pekanbaru, Jambi, sampai ke Medan. Yang 20%-nya lokal. Itu pasar yang saat ini yang untuk offline. Nah yang kita sisakan yang kualitas yang sedikit untuk yang online. Karena kalau yang online ini kan kapasitasnya belum banyak Mas. Online ini mungkin ada pesanan saja, kemudian mungkin ada pameran. Dan Kementerian Kelautan juga sudah memberikan bantuan pelatihan tentang digitalisasi, kemudian packaging yang baik. Nah itu kita gunakan juga ketika kita memang ada pameran-pameran yang kita ikuti. Kalau harga teri termasuknya kalau seandainya ini ya kadang naik, kadang turun. Tapi kalau seandainya untuk pemasaran ya teri nasi itu memang harganya 100, kadang 100 ke atas, kadang 100 ke bawah. Nah harga teri buntio itu kadang 80 ke atas, 80 di bawah. Jengki belah juga kadang 70, kadang 70 di bawah. Nah teri yang jengkinya biasa nggak dibelah ya Mas, kadang 50 bisa ke bawah, bisa ke atas juga. Makanya kan kita bermerek karena masing-masing harga, beda-beda harga juga, ada kualitas dikit aja. Kadang kan ikan nggak selalu super, nggak selalu segar kan. Maksudnya dalam cuaca kayak gini kan kena ombak, kenapa kadang ada yang kualitas berkurang, kita mereknya nggak merek yang sempurna bagus, mereknya yang lain gitu. Kalau untuk teri di Pulau Pasaran alhamdulillah Mas, tontonan juga mau bos itu. Apalagi kalau seandainya cuaca lagi dikit, lagi kurang bersahabat ya dia mau berapa aja.
Berdasarkan data sementara Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, sejak tahun 2021 hingga 2023 jumlah penduduk kian meningkat. Berdampak pula pada meningkatnya angka konsumsi ikan di wilayah Bandar Lampung ini. Sehingga produksi perikanan dari segi penangkapan dan budidaya turut menanjak mengikuti kebutuhan ikan di tiap tahunnya. Dengan jenis tangkapan yang beragam, hingga kini terhitung sejumlah 934 nelayan menjadi bagian dari produksi perikanan ini. Dengan pendapatan Rp3.400.000 per bulannya, mereka tersebar dalam 208 unit kapal perikanan. Untuk produksi ikan teri sendiri, volume produksinya mencapai 4 hingga 5 ton per hari. Tentu saja dengan bantuan selain nelayan, produksi perikanan di Bandar Lampung ini turut menyerap sekitar 10 hingga 20 orang tenaga kerja yang terbagi atas 1. Pekerja buruh yang melakukan sortasi dan pembersihan, 2. Pekerja buruh pengeringan dan pengemasan. Dari nelayan hingga seluruh tenaga kerja lainnya, turun tangan menjalankan alur pengolahan ikan teri, dari mulai penangkapan di laut hingga pemasaran di darat. Pengusaha perempuan di sini ada kayaknya mah empat sama saya ya kayaknya di sini di Pulau Pasaran di sini ini ada 4 kayaknya mah. Yang pemasok juga pasar juga, yang ada juga yang kirim juga, ada juga yang cuman hanya kirimnya di sini aja, ada juga gitu. Di Pulau Pasaran ini sebenarnya kalau jumlah pengolahnya sih hampir 50-an pengolah, Mas. Yang sama dengan saya sebagai pengolah ikan. Nah, dari 50 pengolah ini terbagi 5 kelompok pengolah. Jadi ada 5 kelompok pengolah ikan, 1 kelompok ibu-ibu turunan yang buat makanan dari bahan dasarnya teri. Nah, jadi kalau di sisi kekeluargaan sih, pengolah di Pulau Pasaran sebenarnya sudah lumayan baik lah ya. Dari sisi kekompakan, dari sisi hubungan kekeluargaannya baik. Tetapi memang kalau dari sisi usaha beda ya Mas ya. Namanya kan kita kalau lagi usaha di laut ini kan karena kita pengolahan dengan nelayan tidak ada sistem pelanggan. Jadi siapa yang ketemu duluan dialah yang dapat ikan itu di laut. Nah mungkin kalau di laut kita biasa bersaing untuk mendapatkan hasil tangkapan dari nelayan. Tapi ketika sudah dibawa ke darat ya kita lepas lagi urusan yang di laut, tidak ada masalah. Yang penting tidak dibawa sampai ke darat. Jadi ada satu waktu yang masa terang bulan kita itu di situ yang sering kita komunikasi. Pengurus, kemudian anggota koperasi, pengurus kelompok, anggota kelompok. Masanya kita untuk menyelesaikan masalah-masalah bukan hanya dari sisi usaha ya Mas, dari sisi persoalan masyarakat, dari sisi persoalan mungkin antar kampung. Walaupun sebenarnya di luaran konteks terang bulan juga kan kadang kita kalau lagi gelap bulan ada masalah juga sering kita bahas karena pengurus koperasi itu juga setiap hari ada aja waktu bisa berinteraksi dengan anggota. Kemudian saya sebagai ketua-ketua kelompok juga interaksi dengan anggota. Ya kalau di Pulau Pasar ini banyak ya sebenarnya kendalanya sih saat-saat sekarang ini ya Mas ya, memang posisinya kan siklus putarannya memang lagi nggak ada ikan. Hampir 2 bulan ini boleh dibilang situasi ikan memang lagi kurang lah. Tapi saat lagi ikan berlimpah, di situ memang roda kehidupan di Pulau Pasaran juga agak banyak kegiatannya. Selain koperasi penyimpanan ikannya juga bisa banyak. Kemudian ada di Waserdanya juga bisa berjalan juga Mas, karena di Waserda kan kita jualan segala kebutuhan nelayan, segala kebutuhan pengolah itu disediakan di Waserda. Kemudian kita juga ada kios Senpul yang memang kita manfaatkan, kita setiap hari kita buka. Nah, dengan kondisi ikan yang lagi banyak, putaran ekonominya juga berjalan, otomatis usaha yang lain juga bisa berjalan gitu. Memang kendala sekarang memang kondisi ikan yang memang yang lagi kurang aja gitu. Untuk mencapai tujuan yang besar, maka diperlukan dukungan oleh semua orang. Dukungan ini bukan hanya untuk keberlangsungan hidup mereka, tapi juga untuk masa depan industri perikanan Pulau Pasaran. Di koperasi ini kan ada namanya satu usaha yang di cold storage.
Nah, saya sebagai manajer menyarankan nggak pengolah ketika nanti produknya berlimpah, berlebih, bisa dimasukkan di pendingin kita, pendingin koperasi. Itu juga salah satu bentuk tanggung jawab moral sebagai pengolah untuk menjalankan pendingin yang ada dari bantuan dari kementerian. Jadi cold storage itu dimanfaatkan untuk teman-teman pengolah yang pertama saat ketemu hari libur, Mas. Contoh nih, misalnya kan kita kirim ke Jakarta itu kan kalau Sabtu, itu nggak kirim ikan nih. Karena apa? Ketemunya Minggu, jadi gudang ini kan tutup. Nah, kalau dapatnya ikan teri nasi kan harus masuk ke rantai dinginnya harus terjaga tuh. Nah, itu kita manfaatkan cold storage yang ada. Jadi kalau Sabtu nggak bisa kirim, begitu ikan kita hari Sabtu ini kering, setelah packing kita langsung masukkan ke pendingin. Tujuannya apa? Kualitas ikan biar tetap terjaga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat harga lagi tidak stabil, cold storage ini bisa kita gunakan untuk menyimpan. Nah, itu yang sering kita lakukan saat harga ikan lagi Jakarta lagi tidak stabil. Kemudian daerah lain juga belum minta ikan. Itu kita simpan dulu di cold storage. Jadi cold storage ini manfaatnya banyak sekali dan memang sangat bermanfaat sekali juga. Kan di caranya gini, kalau seandainya ini kan kita telepon dulu nih, masih ada tempat enggak, namanya juga kan banyak yang mau menginap di storage itu. Nah, kita telepon dulu bersama Kang Oji kan. Kang Oji ada peluang untuk nyimpen ikan, ada masih. Nah, nanti kita ini kalau seandainya ikan udah masuk, nah hari kemudiannya kita angkut ya per kilo harganya gitu. Bedanya kalau seandainya pengiriman agak telat ya, entah 2 hari, 3 hari, kadang sampai 5 hari itu kita agak ragu nih ikan ini kuning atau kualitasnya kurang. Kalau sekarang ada storage kan kita alhamdulillah bisa menampung kan. Terus juga kayaknya nggak was-was ikannya harus gimana atau rusak atau kualitasnya kurang bagus. Sekarang alhamdulillah ada storage, pokoknya alhamdulillah lah, bersyukur banget bersama Kak Kapen pokoknya. Ya, jadi koperasi ini memang sebenarnya kan generasinya Pak Said inilah yang sebagai ketua. Nah, kami ini sebagai generasi yang ketiga kalau di Pulau Pasaran ini. Saya melihat memang semangat dari Pak Ketua untuk mengembangkan koperasi dari program Kampung Nelayan Maju itu memang sangat besar sekali ya. Nah, tinggal kami sebagai generasi yang penerusnya untuk mencoba membaca ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai penerus dari generasi-generasi yang sebelumnya. Pada dasarnya koperasi dari dulu ada, cuman ya maklum timbul tenggelam, tetapi dengan support dari KKP ini koperasi kita dibentuk kembali dan berdiri di 2023 Agustus tanggal 15. Masalah pemasaran, alhamdulillah kalau untuk pasaran hasil produk kita ini memang sudah menaun ya, artinya sudah puluhan tahun berjalan dengan baik, cuman untuk saat ini kita ada harapan penuh usaha KKP untuk diekspor ya. Mudah-mudahan atas dasar kebersamaan ini koperasi kita semakin maju lah. Itu harapan saya. Pada tahun 2024, harga pokok penjualan produk teri nasi berada pada angka Rp70.000 dengan penjualan yang berkisar pada Rp80.000 hingga Rp100.000. Angka tersebut berhasil mencapai omset rata-rata per bulan mencapai Rp20 juta hingga Rp50 juta dengan wilayah pemasaran didominasi oleh Jakarta dan Lampung itu sendiri. Dengan nilai tersebut, perputaran uangnya dapat menghasilkan aset berkisar mulai dari Rp150 juta hingga Rp1 miliar. Aset ini mencakup infrastruktur penting yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Produksi setiap harinya itu sekitar 4-5 ton setiap hari dia bisa menghasilkan ikan teri itu. Tingkat penerimaan nelayan pengolahan ikan teri itu sangat meningkat semenjak adanya kampung nelayan modern Kalamo. Jadi itu Kalamo itu ada bantuan juga dari KKP. Untuk mencapai tujuan yang besar, maka diperlukan dukungan oleh semua orang.
Dukungan ini bukan hanya untuk keberlangsungan hidup mereka, tapi juga untuk masa depan industri perikanan Pulau Pasaran. Kepedulian tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui KKP juga ikut berkontribusi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan nelayan. Jadi pada waktu tim kami ke Pulau Pasaran mempelajari bagaimana masyarakat tersebut mengolah sumber daya, terutama perikanan tangkap teri ini, itu adalah satu yang sudah berkembang, ya. Namun demikian, ketika kami juga mengambil sampel dari tingkat kekeringannya, kami uji lab, ya. Kemudian dari mungkin masih ada bakteri atau apapun kami uji lab. Pasar sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teri yang di sana nanti mendapatkan pasar yang lebih luas dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, kami pelajari, maka ada hal yang perlu ditingkatkan. Satu, bagaimana tingkat kekeringan teri tersebut bisa terukur. Ya, jadi memenuhi standar pasar yang lebih luas. Pertama kami pada itu adalah syarat-syarat yang diberikan oleh eksportir. Jadi mereka punya dua cara pengolahan awal di teri. Ketika ditangkap, ada yang langsung direbus di atas kapal atau di bagan. Ya, ada yang direbus di daratan. Nah, ini mempunyai karakter yang berbeda. Namun demikian dengan kondisi ini kita berusaha untuk menjadikan satu standar yang sama. Nah, pada tahun 2022 kami mendapatkan satu penugasan dari pimpinan untuk bagaimana Pulau Pasaran ini menjadi salah satu model kampung nelayan atau kampung pengolahan, ya, modern, khususnya untuk komoditas teri. Dan berikutnya adalah bagaimana mentransportasi. Pulau Pasaran ini kan cuma dari pulau utama ke Pulau Pasaran ini kan jambatannya cukup kecil. Nah, maka ada motor roda 3 itu yang untuk mentransportasi sehingga bisa dibawa keluar untuk hasil produksinya. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan edukasi. Setiap produk yang selama ini adalah diolah secara tradisional, kami edukasi masyarakat untuk menggunakan rumah pengering higienis ini. Itu menempuh proses. Dari setiap prosesnya kemudian kami kawal dengan para pendamping dari kami dan para penyuluh untuk melihat setiap proses itu diuji lab. Ya. Nah, ternyata dalam proses itu bahwa dengan rumah higienis ini, rumah pengering higienis itu mempunyai kecepatan yang cukup tinggi. Sehari bisa kering 3 kali. Yang selama ini mungkin 1 hari, ya, itu 3 jam sudah kering, memenuhi syarat kekeringannya, kandungan airnya, ya. Kemudian dites, ternyata unsur-unsur mikroba dan semuanya itu di bawah ambang batas, dari memenuhi syarat. Harapan kami, kan ini sebuah model yang nanti model ini kan bisa diretas di mana-mana. Yang sudah kami terapkan atau kami uji cobakan di sana itu adalah perbaikan bisnis proses atau proses dari penangkapan, pengolahan, kemudian sampai disiapkan untuk barang yang siap dijual ke pasar, baik pasar domestik dan sekarang sudah siap untuk diekspor. Ya. Kemudian dari sisi pendapatan mereka tercatat di koperasi itu dengan baik. Nah, anggota koperasi ini juga mendapatkan benefit masing-masing karena untuk menyimpan di satu rumah pendingin tadi, itu kan mereka juga perlu siapa saja, berapa pencatatan, kan banyak nih. Nah, kami harapkan dengan kondisi mereka sudah mendapatkan satu pendapatan, itu nanti akan mengembangkan fasilitas itu sendiri, ya kan? Ini kan model dari pemerintah. Kami harapkan bahwa itu akan menjadi fasilitas yang dikembangkan oleh kelompok tersebut atau koperasi di sana, sehingga usahanya semakin besar dan semakin besar. Dengan pengaruh utamaan peran wanita di wilayah ini yang patut dijadikan sorotan. Keterampilan wanita di Pulau Pasaran diwariskan secara turun-temurun menjadi modal yang sangat penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan ekonomi Pulau Pasaran. Pulau Pasaran tak hanya sebuah titik dalam peta,
tetapi sebuah pulau yang selalu menggali dan mengembangkan potensi terbaik dirinya. Di sini, pengolahan ikan teri merupakan sebuah dedikasi untuk menghadirkan hasil laut berkualitas tinggi, dari proses pemilihan bahan baku hingga metode pengeringan dan pengemasan yang terus diperbarui. Pulau kecil ini bermimpi besar, berusaha melebarkan sayap selebar cakrawala dengan harapan produk unggulannya dapat menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia.